warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel YouTube DKM Arindo Channel. Kali ini kita akan memulai kembali serial program sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Kali ini di sore yang cerah ini kita ditemani oleh Al-Ustadz Istajib Zain untuk membicarakan mengenai pentingnya dakwah atau berdakwah di zaman modern ini dengan menggunakan mode digitalisasi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bertanya-tanya mengenai apa sih itu dakwah bil aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ustaz, ini banyak anak muda di sekitar kita yang tiap harinya ya segitu-gitu aja Ustaz. Dan mungkin mereka tidak melihat keterhubungannya antara aktivitas mereka memegang smartphone dengan ibadah mereka. Misalkan ini jauh. Nah, saya penasaran nih, apakah mungkin dakwah bil aplikasi ini bisa mempertemukan, menjembatani hal itu Ustaz? Dan apakah dakwah bil aplikasi ini bisa memanage bukan hanya anak muda tapi kalangan muslim secara luas? Baik, boleh saya jawab? Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah terima kasih banyak atas undangannya dari program sharing ini. Sore hari ini bahasan kita sangat luar biasa. Kalau tadi bertanya tentang dakwah bil aplikasi digital ya, dan urgensinya di era milenial ini. Seperti kita ketahui sekarang ini kan pola komunikasi antara zaman old dengan zaman now itu cenderung luar biasa perkembangannya. Jika dahulu kita ingin mendengarkan pengajian ataupun kajian-kajian tentang keislaman itu, kita harus datang ke masjid ataupun ke pengajian-pengajian apa dan sebagainya. Saat ini kalau kita lihat itu ya, sudah bergeser. Sepertinya masjid itu mulai banyak ditinggalkan meskipun ada pengajian ataupun sholat berjamaah itu minat para muda-muda kita ini sangatlah berkurang. Jadi ini perlu terobosan baru, inovasi yang baru dalam dunia dakwah. Dan kami rasa dakwah bil aplikasi digital itu menjadi solusi gitu. Apalagi jika kita melihat anak muda di zaman sekarang ini semuanya pengennya praktis. Bahkan kalau bisa makan itu dengan online langsung datang bisa ke tangan. Kemudian untuk belanja orangnya di mana, ya dengan aplikasi online itu dia bisa kemudian membelanjakan belanjaannya itu datang ke rumahnya dan lain sebagainya. Ini berarti pola komunikasi dan cara kemudian para milenial lakukan ini sudah bergeser dari zaman-zaman orang-orang terdahulunya. Dan dalam dunia dakwah ini menjadi penting karena sungguh dakwah itu sebenarnya apa sih gitu kan? Saya pernah menulis dalam satu jurnal, di situ saya tulis bahwa dakwah itu sebenarnya bagian dari komunikasi untuk mentransmisikan kebenaran, keteladanan, bahkan kebaikan serta sarana untuk mencegah kezaliman ataupun kemungkaran. Jadi sebenarnya dakwah itu juga merupakan pola komunikasi yang bisa kita lakukan itu to invite, ya kan, to info, to educate dan sebagainya sebagai fungsi komunikasi. Jadi kalau kita berbicara tentang digitalisasi saat ini, mungkin sebagian besar mayoritas umat muslim dan generasi milenial ini mereka hanya menjadi konsumen atas produk-produk ataupun fitur-fitur daripada aplikasi digital. Bayangkan jika kita kemudian umat Islam ini punya digital atau aplikasi digital yang kemudian situ memuat banyak hal tentang keislaman, dan itu bisa mudah dan kemudian menarik para milenial kita untuk kemudian menggunakan aplikasi tersebut untuk menambah keimanan mereka. Jadi kalau ditanya mungkin atau tidak, sangat mungkin kemudian kita menciptakan satu aplikasi yang dekat atau bisa mendekatkan kemudian dakwah dengan era
dengan generasi era milenial, bahkan tidak hanya di satu lingkup itu saja, bahkan bisa mendunia gitu. One aplikasi untuk semua masalah. Jadi untuk saat ini para dai ya kita harus mau tidak mau harus melek masalah teknologi. Nah, teknologi ini menjadi pintu masuk kita kemudian untuk bertransformasi menjadi dai yang melek, kemudian melek akan digitalisasi, kemudian bahkan menebarkan dakwahnya lewat aplikasi digital. Bahkan saat ini bahkan banyak ya satu-satu kita yang mungkin menggunakan aplikasi digital YouTube, kemudian Instagram, kemudian Facebook dan sebagainya. Bahkan selain bil aplikasi, sebenarnya masih dalam cakupan bil aplikasi itu dakwah di status medsos. Itu kan kadang-kadang kita nulis satu nasihat misalkan di situ di like oleh 1000 atau bahkan 100.000 orang, bisa jadi dari situlah kemudian kebaikan-kebaikan kita tertular atau tertular kemana komunitas mereka ataupun bahkan ke orang-orang terdekat mereka. Jadi untuk saat ini kalau menurut kami aplikasi digital untuk berdakwah itu jadi solusi utama dan baik untuk generasi masa kini dan di masa yang akan datang. Jadi tetap semangat dengan dakwah kita meskipun dengan cara apapun, baik nanti kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi produsen daripada aplikasi-aplikasi dakwah baik di dalam negeri ataupun usaha luar. Mungkin itu saja sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah. Pemirsa sekalian, itu dia tadi bahasan mengenai dakwah bil aplikasi. Banyak sekali poin yang bisa kita ambil, tapi hal yang paling bisa ditekankan di sini adalah bagaimana cara kita mengapresiasi orang-orang dengan ide, terobosan yang mengagumkan terhadap realisasi dakwah dengan jenjang yang mana jenjang ini menyesuaikan dengan zaman. Dan itu tidak lebih dan tidak bukan untuk kemudaratan kita sendiri sebagai umat Islam di Indonesia. Untuk itu kita stay on terus channel kami di DKM Arido Channel dengan program-program sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Kita kembali lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.